kita ini akan cepat tercapai karena guru penggerak dengan harapan kami menjadi guru yang profesional baik di dalam segala hal, baik cara mengajarnya, baik cara menangani anak didiknya, harus paham watak dan karakteristiknya pada anak satu dengan yang lain tentu beda. Menangani anak yang begini, menangani anak yang begitu, sehingga Pak Kus sendiri biar belajar, Pak Kus Bianto dengan harapan bisa belajar metodik didaktiknya, sehingga dengan harapan apa yang dicanangkan oleh pemerintah guru penggerak itu benar-benar guru yang profesional yang bisa dirasakan oleh Bapak Ibu wali murid ya, yang kedepannya menjadi generasi yang emas, yang bagus segalanya ya, dengan harapan kurikulum kemerdekaan ini, dengan harapan anak didik itu P5-nya itu proyek penguatan pelajar Pancasila itu bisa terwujud. Bapak Ibu wali murid dan Pak Kus yang berbahagia, dengan harapan satu guru penggerak di sini bisa menginspirasi teman yang lain. Pak Kus, semoga kedepannya lagi tambah guru lagi penggerak. SD kita tercinta ini akan disayangi oleh wali murid sehingga mutunya benar-benar terjamin. Percaya bahwa SD kita ini tidak bisa bersaing di zaman yang penuh global ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Purwanto. Memasuki acara selanjutnya yaitu Destinasi Budaya Positif di SD Negeri Soko 1 Temayang yang akan disampaikan oleh Bapak Pusbianto SPD SD. Kepada beliau Bapak Pusbianto kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Soko 1, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Soko 1 beserta perwakilan paguyuban SD Negeri Soko 1. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena di pagi hari ini kita masih bisa berkumpul dalam acara menika diseminasi budaya positif di SD Negeri Soko 1 tercinta ini. Sholawat serta salam kita berikan dumateng junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga nanti kita mendapatkan berkahnya, kita mendapatkan barokah dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru sekalian, di sini saya akan memaparkan budaya positif di sekolah. Budaya positif ini adalah dari modul 1 Bapak Ibu. Kami mengikuti program guru penggerak angkatan 5, angkatan 9, dan budaya positif di sekolah ini adalah salah satu tugas kami yang harus kami laksanakan secara nyata. Kami membuat
budaya positif melakukannya secara nyata, yaitu di modul 1 ini. Bapak Ibu langsung mawon. Nah, materi paparan pada hari ini yaitu pertama, perubahan paradigma. Yang kedua, konsep disiplin positif dan motivasi. Ketiga, pemahaman kebutuhan dasar. Keempat, keyakinan kelas. Kelima, 5 posisi kontrol. Dan keenam, segitiga restitusi. Nah, Apa? ya, Wes mbok tadi. kita Video ya. pasti tidak asing lagi. Wes mbok simpen. Kita sering mendengar merdeka Oh, iya, iya. belajar. Gitu, nggih? Nggih, ya. Karena kurikulum apa? Karena dengan perkembangan zaman itu kita sekarang memakai kurikulum merdeka belajar. Ya. Merdeka belajar itu Bapak Ibu guru semuanya, semua perwakilan paguyuban, merdeka belajar adalah salah satu upaya kemerdekaan dalam berpikir, berekspresi yang memiliki tujuan untuk memerdekakan guru dan siswa. Ini sejalan dengan semangat Ki Hajar Dewantara, yaitu manusia khususnya dalam pendidikan. Bapak Ibu, di sini kita merdeka belajar, bukan berarti merdeka itu kita bebas, kita tanpa batasan. Boten nggih, putrane panjenengan sakniki juga merdeka dalam belajar, gurunya juga monggo. Gurunya juga merdeka. Merdeka di sini adalah anaknya itu, Bapak Ibu, disuwun berpikir, ya, disuwun berpikir, disuwun berekspresi. Kalau dulu mungkin Bapak Ibu guru saja yang selalu monoton di depan anak-anakku, mari kita mengerjakan ini. Ya, terus memberikan penceramah, ya, memberikan gambaran-gambaran selalu berfokus pada Bapak Ibu guru. Tetapi sekarang tidak. Justru putra-putrinya, ya, siswi kita atau peserta didik kita itu disuruh berpikir dahulu. Gini loh, mari kita pecahkan masalahnya. Jadi Bapak Ibu guru kita itu cuma tugas kita adalah menuntun mereka. Profil pelajar Pancasila adalah merupakan sejumlah karakter kompetensi yang diharapkan untuk diraih oleh peserta didik yang didasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Sebagai pelajar Indonesia harus memahami berbagai nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Profil pelajar Pancasila juga mencakup mengenai kemampuan pelajar untuk memiliki paradigma berpikir yang terbuka terhadap perbedaan kemajemukan yang ada pada masyarakat di Indonesia. Pelajar Pancasila harus memiliki kepedulian pada lingkungan dan menjadikan kemajemukan yang ada sebagai kekuatan untuk hidup bergotong royong untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara penuh dengan kekeluargaan dan toleransi yang tinggi. Ya. Peserta didik kita harus memenuhi dari profil pelajar Pancasila. Sebagai itu profil pelajar Pancasila? Yaitu nilai luhur dari Pancasila itu. Ya, sekarang budaya positif atau ekosistem positif. Begini Bapak Ibu, kita ambil contoh perbandingan dengan membangun budaya positif pada sebuah taman indah berhiasan
bunga-bunga warna-warni dan sekarang disebut sekolah misalnya. Sekolah kita itu kita bayangkan Bapak Ibu adalah penuh dengan bunga yang indah, warna-warni, sehingga peserta didik kita itu, anak-anak kita kalau datang ke sekolah itu senang, tidak membayangkan hal yang tidak warna-warni, tidak indah. Dapat ya, ibaratnya ya, seorang guru itu hanya menuntun Bapak Ibu. Seorang guru itu tugasnya hanya menuntun. Ibaratnya kita itu adalah petani. Oke. Ya. Tanaman ya dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman di taman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman di taman dan lain sebagainya. Ya, seperti tadi Bapak Ibu, kita itu ya sebagai guru itu ibaratnya petani, nah, terus siswa-siswi itu ya peserta didik itu adalah tanamannya. Apakah kita bisa, jenengan bisa membuat tanaman itu tumbuh subur? Tidak bisa ya. Yang bisa itu kita hanya berusaha ya, seperti Bapak Ibu berusaha menyiram setiap pagi berambang ibu di openi, disemprot nggih, terus diwatun. Nah, tanpa itu jadi anak peserta didik kita tidak akan berkembang. Jadi tugasnya guru itu hanya menuntun, tidak bisa menciptakan, apalagi peserta didik juga putra putrinya panjenengan. Tidak bisa seorang guru hanya menuntun. Pintere anaknya Bu. Ternyata pinternya itu olahraga. Terus ada yang satu matematika. Terus nanti kalau rankingnya loh, muridnya Bapak si B kok anak itu akademiknya tidak terlalu pandai, kenapa kok dia nilainya tinggi? Ya, anggapan seperti itu zaman dahulu Bapak Ibu, jenengan pun pesimis, semuanya pun pesimis ya. Siswa-siswi peserta didik kita itu punya kelebihan masing-masing. Insya Allah nanti kita tanamkan ke Bapak Ibu guru bahwa anak yang nilainya tinggi itu tidak harus pintar matematika, kadang pintar nari itu kalau sudah saya terapkan. Pintar nari kalau bendino mengikuti apa yang sesuai kurikulum itu bisa menjadi tertinggi nilainya. Karena apa ya seperti itu, memakai kurikulum berdasarkan kurikulum merdeka. Nah, terus di sini bisakah kita membuat murid kita belajar? Sakit nggak buatan? Membuat murid belajar itu sakit buatan? Iya, itu jawabannya tidak bisa ya. Tidak. Nah, kenapa? Sebagai guru kita hanya bisa berusaha agar murid-murid kita belajar. Namun keputusan belajar itu atau tidak adalah keputusan mereka. Mereka bisa terlihat seolah-olah mereka menyimak kita, namun apa-apa yang ada di pikiran, apakah dia sedang menyimak atau memikirkan hal itu sepenuhnya keputusan dia. Panjenengan kula nggih. Mas B, ayo belajar. Jamnya belajar. Ya, malah kita dengan kekerasan. Mereka itu nurut, membuka buku, tetapi belum tentu mereka belajar. Kadang mungkin memikirkan sesuatu. Oh, tadi saya bermain ke sini. Nah, maka dari itu Bapak, membuat mereka belajar itu harus timbul dari hati mereka. Maka dari itu Bapak Ibu guru semua itu
berat Bapak Ibu. Tak oleh apa ini memaksa untuk belajar, tapi membimbing, bimbing. Tapi Pak bimbingnya, yang membimbing ya kita harus sabar, gimana memberikan motivasi, bagaimana yang baik supaya anak kita belajar. Nah, ya. Sekarang perubahan paradigma. Nah, sekarang ini Bapak, ya dari cara kita membimbing itu, ini ada ilusi kontrol. Ya. Bahwa guru dapat mengontrol murid, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku mereka tersebut, dan ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol juga, ya. Saat itu bentuk kontrol juga menjadi kebutuhan dasar oleh murid tersebut. Teori kontrol tersebut menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Ya. Berarti di sini kita sebagai seorang guru itu tidak bisa mengontrol mereka. Ketika kok bisa, Mas Aziz, Mbak Afika, semuanya ya, ketika di kelas saya, ayo laksanakan, kerjakan pekerjaan ini. Ya, mereka menjalankan, mungkin mereka ya juga tidak ikhlas, jadi besoknya ya juga tidak mengerjakan hal itu lagi, karena yang mengontrol gurunya, bukan timbul dari hatinya. Nah, sekarang ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Gini Bapak Ibu. Nah, ini kadang panjenengan sering membuat yogane, terus membuat peserta didik panjenengan mungkin jenengan damel mereka merasa bersalah. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut jadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Bapak Ibu, kula teng nggih upami teng mriki, bis, kamu kok tidak mengerjakan PR? Nah, apa enggak kasihan bapakmu? Kamu sudah disekolahkan sampai kelas 2 loh, biaya bapakmu, tenaga. Apa enggak kasihan kalau enggak sekolah sungguh-sungguh? Apa yang terjadi Bapak Ibu? Mbak Gendis tadi merasa bersalah, dia justru malah sedih, ya. Oh, aku mengecewakan orang tuaku. Jadi dia malah nggak percaya diri. Dia jadi seorang anak yang tidak percaya diri. Nah, ilusi bahwa semua penguatan positif bermanfaat, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada idealisasi gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Nah, kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan. Gitu, panjenengan sering boten merasa bahwa saya ini orang dewasa memaksa ya harus dituruti. Nah, boten? Ya pasti itu. Ya. Di sini juga kurang betul Bapak Ibu. Ya. Peserta didik itu ya mempunyai perilaku pandangan yang berbeda. Seumpama mereka menjalankan juga dengan terpaksa. Nah, bagaimana Pak menjalankannya? Ya, nanti berikutnya akan saya jelaskan. Nah, sekarang mengubah paradigma. Stimulus respon. Nah, realitas kebutuhan. Nah,
kita memandang kita itu sama ya. Tetapi anak kelas 2 ya, terutama peserta didik saya, bahwa kebutuhan itu mereka tidak sama. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, tetapi setiap orang gambaran itu berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya. Teori kontrolnya adalah semua perilaku memiliki tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dan dasar. Stimulus respon orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya, ini Bapak. Ya, seumpama saya di kelas 2, saya merasa bahwa saya itu bisa mengontrol murid saya. Tak suruh bla. Tetapi ya, pada teori kontrolnya adalah saya tidak bisa mengontrol murid saya. Kalau harus bisa, supaya bisa, ya itu tadi kita tanamkan budaya positif. Pemaksaan pada saat bujukan gagal, kolaborasi konsultasi menciptakan pilihan yang baru. Model berpikir menang kalah, teori kontrolnya adalah model berpikir menang dan menang. Bapak Ibu, sekarang siswa ya, siswanya panjenengan 1 sampai 6, atau sekarang yang lebih fokus ke siswa kelas 2 yang sudah saya laksanakan. Anak-anak itu apa kita buat untuk berpikir menang kalah? Ya, contoh saja seumpama Alga, Rafa, ya, Mbak Reva, ya, saya suruh untuk kamu supaya belajar nanti rankingnya kalah dengan Mas Rafa, ya, atau yang lain, ya. Itu tidak boleh begitu ya Pak, ya. Tidak boleh begitu. Tetapi ya, kita buat begini ya, sudah terlanjur, maka ya, dari program guru penggerak ini kita buat budaya positif. Caranya begini ya Pak Ibu. Karena itu kita suruh jenengan ya juga gitu, menang. Jadi menang siji, menang kabeh. Wong soko sugih siji, sugih kabeh. Jadi nggak ada budaya yang jelek, positif semuanya. Loh ya, belum bisa. Udah, itu bisa gimana caranya? Bukunya saya sembunyikan biar nggak mengerjakan. Akhirnya kalau ada menang kalah, timbul budaya negatif bukan positif. Kalau menang di sini adalah budaya positif. Pinter siji, pinter kabeh. Kalau pengusaha kaya satu, kaya semuanya. Next. Ya, segala sesuatu dalam hidup itu adalah pilihan. Siapa yang memilih? Diri sendiri. Oke, panjenengan Bu Mas Asis juga gitu. Siapa yang memilih pilihannya panjenengan? Diri sendiri dong ya, buatan senes yang itu. Tetapi diri sini demikian juga peserta didik kita. Mereka memilih yang memilih dari diri sendirinya, bukan gurunya. Begitu pula tak belajar atau tidak, itu pilihan mereka. Jadi saya sebagai guru kelas 2, mereka belajar atau tidak itu pilihan yoga jenengan ya. Tugas saya itu menuntun. Jadi putra putri jenengan itu dua pilihan di aku belajar itu pilihanku, tetapi nantinya akan timbul budaya positif yang baik. Nah, karena kita tidak selalu hadir Bapak Ibu ya, untuk melindungi murid kita pada saat kritis takdir mereka bergantung pada kemampuan mereka untuk membuat keputusan yang baik secara mandiri. Kita berharap mereka cukup kuat dan mandiri untuk mengevaluasi pro kontra dan situasi, menimbang resiko dan keuntungan hasil langsung melawan
konsekuensi jangka panjang dan buat keputusan yang baik. Bapak Ibu, apa panjenengan selalu dapat hadir di depan murid-murid panjenengan? Betul tak ya? Betul. Ruang ini, tidak bisa selalu hadir ya. Mungkin karena kita dapat tugas. Kemudian putra putri ini panjenengan, jenengan betul sakit selalu mendampingi, maka di kurikulum Merdeka itu anaknya panjenengan itu disuruh mandiri, mandiri mungkin mandiri cara memecahkan masalah belajar itu yang baik. Contoh kecil kalau di rumah bapak ibunya ketika tidak di rumah sudah mandiri, pulang sekolah tidak menangis, berganti baju sendiri seperti itu bapak ibu. Sekarang konsep disiplin positif dan motivasi. Kita mendengar kata disiplin. Panjenengan sering betul mendengar disiplin. Sering pasti ya. Nah, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Kebanyakan orang mengartikan disiplin yang mengacu pada sebuah sikap, kesadaran, dan kepatuhan seseorang dalam menaati peraturan dan norma yang berlaku tanpa adanya paksaan dari luar. Sikap disiplin untuk memperbaiki diri dan menciptakan sebuah keteraturan hidup. Disiplin itu seperti itu ya Bapak. Disiplin itu bukan semata-mata peraturan, tetapi lebih ke panjenengan lo sadar kalau mau ke Bojonegoro tidak pakai helm, nanti kalau kena apa-apa di jalan itu nanti kepalanya bagaimana. Muridnya panjenengan lo sadar kalau saya nggak belajar ini nanti lo ketinggalan temannya. Terus muridnya panjenengan lo sadar ketika nanti kalau saya bangun siang itu terlambat sekolah. Di situ maunya seperti itu, bukan peraturan. Nah, tetapi disiplin, sadar akan apa peraturan yang dibuat. Nah, ya, sekarang merdeka. Ya, menurut Bapak Pendidikan kita, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ya Bapak Ibu, sekarang siswa-siswinya panjenengan itu kalau merdeka itu tidak harus merasa bebas. Putra putri kita tidak boleh merasa bebas, tetapi merdeka itu adalah cakap buat memerintah diri sendiri. Ya sempurnanya Mbak Mela itu harus cakap karena merdeka belajar, dirinya diperintah. Ya, aku harus belajar. Ya seperti kembali lagi, aku butuh belajar. Kalau nggak belajar berarti saya nanti ketinggalan pelajaran. Seperti itu. Dirinya sendiri yang bukan bapak ibunya yang memerintah, tapi nanti kedepannya bapak ibu peserta didik itu tugasnya adalah memerintah diri sendiri, bukan diperintah, baik itu bapak ibu, baik itu gurunya. Next. Sampai saat ini ada pertanyaan apa tidak bapak ibu? Monggo Ibu mau menyampaikan Apa bedanya peraturan dan disiplin? ya Bapak Ibu. Di sini ya, mungkin panjenengan memikirkan peraturan dan disiplin. Kembali lagi tadi ya, kalau peraturan itu adalah dibuat satu sisi. Contohnya peraturannya kalau tidak memakai helm di jalan raya itu nanti kena tilang. Itu peraturan apa? Peraturan lagi. Tetapi panjenengan itu
Damen-damen terus mata-mata takut kok ditilang medalan. Nggih mboten? Nggih pasti itu kalau peraturan. Nah, kalau kita disiplin memakai itu sudah timbul diri kita sendiri yang memerintah. Kok pengen apa-apa nganggo sepatu kaya Bu Mbak Reva nganggo sepatu wong gone sekolah ora kesanggung sikilku kaya beblek. Nah, itu karena wis diperintah ya. Karena diri sendiri diperintah keamanan. Kita lagi panas kadang. Kita panas ya. Terus demikian juga murid kita tadi seperti saya harus berangkat pagi Bapak Ibu kok bangunno ya Bapak Ibu enak wis apa putra putri atau murid kita itu sudah bisa melakukan disiplin atau juga memerintahkan diri sendirinya. Sekarang instinktif menghindari rasa sakit. Ini adalah tujuan terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang memotivasi perilaku untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya apa yang terjadi, apakah saya tidak melakukannya. Nah, juga ini tadi Bapak Ibu, ya, menghindari rasa sakit. Nah, melaksanakan sesuatu itu loh, karena menghindari sesuatu. Kemudian mengharap penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan. Ya, untuk mendapatkan tadi imbalan. Yang apabila saya melakukannya, mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Begini Bapak Ibu, saya juga dulu pernah ya. Seperti murid-murid itu ketika apa? Ayo siapa yang bisa menjawab ini? Saya kasih buku, permen. Pernah mengalami betul? Itu baik betul Bapak itu. Nah, pemikiran dahulu ya baik untuk memotivasi anak agar bisa mau menjawab. Tapi di sini juga kurang betul, ya. Di sini akan mengakibatkan putra putri ini panjenengan itu loh hanya berharap penghargaan. Kok nak wis ora ening penghargaan yo males siswa kita malas menjalankan juga apa tadi menimbulkan persaingan Bapak Ibu. Paling kok yo kena Alifah seumpama paling yo kena ya mungkin ya Citra dan yang lain. Jadi yang lain itu malas tidak ingin berlomba. Apa ya? Berarti budaya untuk memberikan hadiah itu kurang. Nah, sekedar dari perubahan diri pribadi. Nah ini ya, yang membuat seorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilaku bersifat internal bukan eksternal. Nah ini Bapak Ibu diharapkan peserta didik panjenengan itu tanpa mengharap pujian, tanpa merasa takut, juga apa mereka timbul dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Next. Pemenuhan kebutuhan dasar. Nah, coba Bapak Ibu, ya kita semuanya murid-murid kita juga apa mempunyai kebutuhan dasar. Ini kebutuhan Bapak Ibu ya. Murid-murid itu peserta didik punya kebutuhan, yaitu bertahan hidup. Bertahan hidup itu memenuhi apa Bapak Ibu? Keselamatan, keamanan, kesehatan, memiliki keturunan, cinta kasih, keintiman, keanggotaan hubungan. Ya. Juga membutuhkan kesenangan.
hiburan, kegembiraan, tawa juga belajar. Lalu penguasaan, kontrol, kompetisi, pengaruh. Juga ada kebebasan, kemerdekaan, mobilitas, pilihan, kreativitas. Next. Ya, di sini ada contoh Pak, kasus Pak, bukan kasus yang kita dengar. Ini adalah sebuah gambaran. Pak Anto, guru kelas 2, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid kelasnya Ari. Beberapa anak di kelas 2 telah datang padanya dan mengeluh Ari yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu, Pak Anto, ya, memaksa Bu ya. Satu jawabannya apabila Ari ketiga ditanya Pak Anto adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan dasar sedang berusaha dipenuhi oleh Ari adalah apa Bapak Ibu? Makso temane jaluk panganane. Karena kok tak takoni ya, ditanya Pak Anto tadi katanya sama bapak ibunya tidak dibawakan bekal. Berarti kebutuhan apa tadi? Bertahan hidup. Nah, dari peserta didik kita gitu Bapak Ibu. Nah, eneng opo ya, kita sebagai gurunya tanya, jangan lalu ngomong, enggak, tanyakan ya. Mereka lo punya kebutuhan hidup. Mas Aziz kok metu iki sampean kena apa? Nah, pasti saya enggak boleh ditanya. Pak, ya. Apa sudah diterapkan sama Pak Gus? Boleh ditanya. Apa nanti kau marah kamu beli es saja mengganggu teman-temannya yang lain? Nah, apa itu benar? Salah Bapak itu. Saya harus tanya pada itu Mas Aziz. Mas Aziz, sama kok metu tuku es ini kenapa? Nah, itu Pak Gus. Tadi yang biasanya minum saya banyak sama ibu saya tuh nggak dibawakan air. Nah, berarti itu kebutuhan. Ini hanya ilustrasi loh, ilustrasi berarti gambaran. Berarti itu kebutuhan hidup. Berarti Mas Aziz sih kurang apa? Kurang kasih sayang. Nah kasih sayang ibunya di rumah berarti dia sudah gak keluar lagi. Ngaten ya? Masuk. Kemudian apa? Bila Ari menjawab bahwa alasan mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar sedang berusaha dipenuhi oleh Ari adalah ya, kebutuhan dasarnya adalah senang. Mau apa Bapak? Ari ini seneng nak kancane ini dibedo. Wah, dia jawabannya ngono. Berarti Ari ini butuh hiburan. Iya, Mbak Reva, sama kok nukari Mbak Afika. Ini nganu jajane, kowe kena opo? Tidak langsung. Mbak Eva sini. Kamu nukari temani sama. Nah, kamu bertengkar. Tidak boleh seperti itu. Tapi tanya dulu, dia membutuhkan apa? Ternyata ini jawaban. Tidak disangka. Aku seneng Bapak kalau Mbak Afika itu, Mbak Citra itu nangisnya lucu. Nah, ini loh. Jadi saya pun dari sana. Oh, berarti dia itu butuh hiburan. Saya sebagai guru kelas 2 harus saya hibur, bermain sambil belajar. Ada Bapak Ibu di situ kadang ya harus kita tepuk-tepuk, diajak bermain. Nah,
Pomo orang tua wali murid melihat kok Pak Kus ngene ngesal bocah-bocah bang ngarep enggak itu juga sebagai program Bapak Ibu. Biar bocah seneng. Nah, naik. Ya, apabila jawaban Ari di atas bahwa ia merasa bosan dengan bekal makanannya yaitu yang beraneka ragam. Kemudian 5 kasus di atas apabila Ari menjawab bahwa ia melakukan karena iseng saja, ia menikmati ekspresi wajahnya ya sama seperti tadi ya. Seperti tadi Mbak Gendis betul Mas Alga akhirnya dia cuma apa? Senang, butuh hiburan. Nah, seperti itu ya. Berarti semuanya. Next. Setiap manusia mempersepsikan kebutuhan dasar mereka secara berbeda sehingga mereka memiliki kebutuhan dasar yang tingkahnya berbeda-beda. Itu Bapak Ibu. Jangankan satu sekolah, satu kelas saja itu loh. Murid saya yang 16 itu itu kabeh. Walah, kadang saya kalau saya tidak saya pikir dalam hati secara dalam, kalau spontanitas kadang wah bocah anak ini gitu. Tetapi saya harus kembali lagi ke Ki Hajar Dewantara di mana saya sudah mengikuti CIP angkatan 9 ya secara otomatis saya harus menularkan ke panjenengan semuanya. Apa nggih? Ini adalah bentuk untuk menularkan Bapak Ibu, mengajak, bukan memaksa panjenengan, tapi mengajak nantinya baik dilakukan di sekolah maupun di rumah. Next. Ya, temuan kebutuhan dasar Anda. Bapak Ibu, coba jenengan kolom 1. Pasti jenengan ya. Ini jenengan saja, bukan putra putri atau murid jenengan. Kolom 1, saya ingin disukai, saya dekat dengan teman dan keluarga saya. Nah, kita Mas Pak Gendis iki napa niki cara iki kebutuhane iki cara apa saya ingin disukai banyak orang nggih. Nah pasti ada panjenengan pengen disukai banyak orang. Bunur ya, kalau Bunur saya yakin bagi saya teman sangat penting ya. Nggih Bunur. Teman itu sangat penting ya. Nah, bagi yang lain ya, saya suka menjadi yang terbaik. Pasti beda-beda kan jenengan? Ya, aku murid jenengan, putrane jenengan nggih sami, tidak sama. Kita perlu menuntun ya murid untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dengan cara yang orang lain juga bisa memenuhi kebutuhan dasar mereka. Itu Bapak Ibu, saya harus menuntun ya Mbak ya kadang Mbak Citra ya itu harus menuntut kebutuhannya apa. Oh dia ini pinter nulis. Oh Mas Rio ini Bojonegoro ini pinter gambar. Terus oh Mas Aziz pinter nak ngerjain cepet. Wah ini bener atau salah penting cepet ya gitu. Semuanya berbeda pasti. Mbak Afika, Mbak Alifa mau meneng, terlalu meneng, gak gelem, kadang gak gelem takon. Nah ada seperti itu. Jadi guru ya saya sebagai gurunya putranya jenengan harus tahu gitu. Kudu roh kol siji 1 2 sampai 16 tahun tujuan kemudian saya betul apa tidak Pak sulit banget ya kita berikan kabar untuk membedakan ya positif ya. Yang manakah yang sering Anda lakukan kepada murid Anda? Nah, seumpama panjenengan, nah, coba yang mana ini Mbak yang dilakukan
pada murid. Katanya mengeraskan suara. Ya, coba ya. Cara muridnya panjenengan ini menjadi teman. Anak panjenengan napa? Pak Gedis. Sama Mbak, memuji ya. Katanya memuji ya. Ya, ini nanti ada penjelasannya Bapak Ibu. Nek, Bunur. Ya, sekarang kita ke itu. Ya. Ya. Posisi kontrol. Ya. Posisi kontrol itu ada penghukum. Nah, dulu pernah toh urus diri dulu, hukum dulu, hukum. Nah, ya, dulu hukum. Nah, sikapnya piye? Nada suaranya keras, matanya melotot, pasti ngaten toh Pak Gede? Nggih, seperti itu. Dan kata yang diucapi, patuhi aturan saya atau awas Mas Aziz, kalau cik mata tuh pasti ngono ya. Ya, terus akibatnya kemungkinan murid itu loh marah. Kok gak tahu tuh Pak Tumon murid kelas 5 marah? Tidak, tapi hatinya Bapak Ibu yang marah, bersifat agresif. Akhirnya ya mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Itu adalah tipe guru penghukum, pembuat orang merasa bersalah. Sama seperti tadi, kata-katanya lemah lembut ya. Rafa, kamu jangan kalau di kelas jangan nguyur ae Rafa ya. Terus Pak Kus lo piye? Gak ngesakno Pak Kus apa piye? Akhirnya piye Rafa? Rafa lah yo teko mah dipikir-pikir. Ya Pak Kus ki guruku kok tak dia malah sedih Bapak Ibu. Akhirnya sedih itu akhirnya dia ya gak tahu nguyur, tapi gak tahu nguyur iki koyo kepeksan karena dia ini wedi nyedihno gurune. Akhirnya apa? Mentalnya jatuh. Ya, nek sebagai teman. Ada nggih? Sebagai teman pasti ada guru. Oh iya, ayo Mbak Alifa, ayo ini kalau Pak Kus mengerjakan ini. Nah, ayo tak bantu ya. Tadi di rumah belajar apa enggak? Ya, seperti itu. Kata-kata yang diluarkan, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya. Terus putra-putri ini panjenengan murid jenengan itu karena nganggep Pak Kus teman, Pak Kus gawe cara teman. Akhirnya apa? Seneng karo aku. Nah, tetapi apa ini sudah baik? Belum baik. Kenapa kok belum baik? Akhirnya sapa? Kur Pak Kus tok diarep-arep, kok dikongkon liyane enggak mau menjalankan. Nah, nggih mboten? Nggih. Nah. Kemudian sekarang pemantau, nada suara datar ya, pemantau ini gagah ngawasi bahasa tubuhnya ya. Guru Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Peraturannya apa yang telah kamu lakukan, dan sanksi atau konsekuensinya apa ya, boleh dulu. Kita sebagai guru itu memakai kontrol ya, posisi kontrol pemantau. Akibatnya murid memahami sanksi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Emosi berlebihan menjadi marah atau membuat mereka berbuat salah. Ya, jadi kita pemantau. Sama mau apa? Karena Bapak saya saya tadi kesiangan karena bangun saya itu loh, ya juga kesiangan gitu. Karena habis diajak Bapak Ibu bepergian seperti itu pemantau. Monggo next. Nah ini Bapak ke puncaknya manajer itu naik sikapnya tulus Bapak Ibu, tidak kaku mendekat ke muridnya didekati. Nah murid SD itu dibelai kan pantas ya Bapak Ibu.
kita mungkin bahasa tubuh yang baik. Nah, terus kata diucapkan, apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakinkan? Jika kamu meyakini, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hari ini? Akibatnya, murid tahu Bapak Ibu akan kesalahannya. Bapak, kesalahan saya tidak memakai sepatu warna hitam. Terus kamu melanggar apa? Ya, melanggar kedisiplinan sekolah. Ditakoni Bapak Ibu ora diseneni. Terus gini ditanya. Kemudian kamu bagaimana? Nak wis salah iki pengen piye? Besoknya saya yang pengen memperbaiki tuh Bapak. Timbul dari hati diri. Next. Iya, ini adalah 5 posisi kontrol tadi Bapak Ibu. Ini adalah penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jadi buatlah peserta didik kita itu senyaman mungkin, bimbinglah agar mereka tahu menyadari budaya positif. Next. Ya, di mana posisi Anda? Nah, sekarang temudi Bapak Ibu 1, 2, 3, 4 atau 5? Ya, sebagai manajer. Kalau belum sampai ke manajer, boleh monitor, pemantau. Anjingnya di rumah nggak sakit nih nonton. Sebagai manajer. Juga di sekolahan. Ya, diterapkan keluarga, sudah tertanam di keluarga, akhirnya di kelas panjenengan nanti sudah anak-anak terbiasa dengan posisinya masing-masing. Ya, sekarang segitiga. Nah, keyakinan kelas Bapak. Nah, saya membuat di sekolah saya itu keyakinan kelas. Jadi anak-anak sendiri yang membuat, bukan gurunya. Mereka membuat sendiri, mereka menyadari bahwa ini loh harus dilaksanakan. Keyakinan kelas merupakan suatu untuk kepercayaan diri seseorang terhadap kemampuan masing-masing dalam memecahkan berbagai macam masalah. Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Pembentukan keyakinan kelas, gini Bapak Ibu ya, nanti bisa dikembangkan di kelas masing-masing. Pembentukan adalah keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa peraturan-peraturan universal. Keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kata-katanya positif Bapak Ibu nanti keyakinan kelas. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah dipahami oleh semua warga kelas. Baik, anak kelas 6 Bapak Ibu kata-katanya panjang, wajar kelas 6, tapi kelas 1, 2 kata-katanya harus singkat biar mudah diingat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi anak-anak itu paham. Perbedaan hukum dan konsekuensi. Ya, di sini nih tadi ya. Hukuman sesuatu menyakitkan harus terjadi. Hukuman sakit rasanya ketika saya datang terlambat disuruh lari mengitari lapangan, pasti sakit. Konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Nah, hukuman membuat anak sakit untuk jangka waktu lama. Nah, tapi kalau konsekuensi Bapak Ibu, ya anak menghargai disiplin, ya waktu lama anak menghargai disiplin. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agak mudah menyesuaikan diri. Nah, hukuman itu anak-anak tak dorong dirinya disakiti. Push up 80 kali, ya, dok. Berarti guru kelas 2 itu
mendorong anak ben kenapa anak lu? Apa ya ya tetapi panjenengan harus gitu anaknya ora oleh disakiti nggih ya siswanya nggak boleh disakiti tapi mendorong anak menyesuaikan diri sesuai neh tangi lebih awal biar tidak terlambat konsep diri yang buruk ya konsep diri yang baik ini Bapak Ibu menganggap putra putri siswa siswi itu buruk semuanya baik anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan anak belajar untuk mematuhi peraturan ya di sini kalau ketiga melaksanakan peraturan itu ketika yang mengatur ada ketika gurunya ada di situ dia mau membuang sampah di tempatnya tetapi kalau konsekuensi nantinya peserta didik itu akan tahu sampah itu sampahnya tidak sehat tanpa ada gurunya sudah menjalankan ya, peraturan ya sekarang bedanya kita buat keyakinan kelas kalau peraturan selalu kembalikan ke buku tempatmu tetapi kalau keyakinan kelas nilai kebajikan yang dituju tanggung jawab cukup gitu Bapak Ibu kalau selalu kembalikan buku ke tempatnya anak kelas 2 yo elingi yo kur buku tok Bapak Ibu ya buku dipindah lah kok eneng satu ada apa yo gak dipindah wong disuruh buku tetapi kalau tanggung jawab oh saya tadi mengambil kira-kira mengambil sapu terus saya letakkan kok di depan pintu oh tanggung jawab tak kembalikan di tempatnya hadir 15 menit ya itu bisa menjadi keyakinan kelas menghormati orang lain berkomitmen dilarang melakukan kekerasan ya keselamatan menghormati orang lain gitu hak muridnya panjenengan itu melakukan kekerasan dilarang kekerasan ya cukup ngatur eling keselamatan nah aku membuat kekerasan aku mencubit temanku berarti itu kalau jangan-jangan itu kalau nggak parah akan mengakibatkan bahaya menghormati orang lain berarti kalau saya bertengkar dengan teman saya itu adalah kita tidak hormat pada orang lain kemudian bergantian atau menunggu giliran menghormati orang lain bersabar dan panjenengan nanti yang Bapak antri di tempat sepur atau apa nah berarti itu nggak usah ditulis seperti itu muridnya panjenengan siswa siswi itu terlalu panjang lebih ya nilai kebajikannya menghormati berarti kalau siswa mendahului orang lain berarti tidak menghormati orang lain juga tidak berbuat sabar gunakan masker cukup kita buat kesehatan berarti kalau aku sehat kalau aku ke tempat yang kotor harus pakai masker berjalan di kelas atau koridor nah berjalan di kelas itu yang baik berarti kita menjaga keselamatan dan keamanan next ya. Bapak Ibu ini keyakinan kelas yang kita praktekkan bersama-sama di kelas 2 ya ini nanti bisa dikembangkan di kelas-kelas yang lain Waalaikumsalam. Sini Sabina.
Ya, perhatikan anak-anak, pada hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas atau tiap dengan kelas, di mana kalian sudah tahu tentang kelas. Sekarang ya, kita akan membuat keyakinan kelas, di mana nanti kita buat bersama-sama, juga kita laksanakan bersama-sama. Sekali mereka ya, kita lakukan bersama-sama. Untuk itu kalian pasti menginginkan seperti apa nanti kelas kita. Siapa yang tahu? Pengen kelasnya seperti apa? Siapa yang kita? Pengen ruangan bersih. Apa? Siapa lagi? Mas Ajis katanya saling membantu, pintar sekali Mas Ajis, kita saling membantu ya, apa? Disiplin, terus lagi pengennya datang, saya pengennya datang tepat waktu, katanya Mbak Mila. Kemudian yang lagi apa? Ya Mbak Afika pengen kita gotong royong ya, seperti apa? Seperti melaksanakan kegiatan bersama-sama, seperti itu maksudnya. Ya, siapa lagi? Ya, saling membantu sama lain, pintar sekali ya. Jadi ya, anak-anak nanti kalian bisa menuliskan ya apa yang kalian mau ya. Apa yang kalian mau sesuai dengan keinginan kelas kita itu harus bagaimana? Ya, kira-kira paham? Iya, yuk coba ditulis apa maunya aku di kelas kita ini. Ya, ditulis. Ya, yang ada di hati kalian pengen kelas kita bagaimana ya, ditulis ya, ditulis ya, tuh ya, bekerja sama boleh. Ayo, ya, pintar ya, nanti sudah ya, maunya apa ini? Sudah, adalah iya sudah. Kalau sudah sekarang ditempelkan di depan ya. Nanti kita baca bersama-sama. Kemudian ya, yang bisa yuk. Aku bantu. Ya. Ayo Mas. Jangan sendiri dong, tidak bagus. Ya, sudah. Nanti kita baca bersama-sama. Kita sepakati juga bersama-sama. Dengan penuh apa? Dengan sepenuh hati kita Mas Aziz. Ya, dengan juga dengan tanggung ya.
Ya, itu Bapak Ibu. Ya, saya sudah mempraktekkan membuat keyakinan di kelas. Jadi yang membuat bukan gurunya sendiri, tetapi yang membuat anak-anak dan bersama dituntun gurunya, sehingga mereka akan menyadari sendiri wong ora dipaksa wong iki sing gawe-gawe aku dhewe ya harus saya patuhi. Di antaranya kedisiplinan, komitmen katanya tadi. Sudah saya tulis tadi, ciri ngajak gotong royong. Berarti kalau gotong royong itu kita tidak usah memerintah Bapak. Kalau piket, ayo apa keyakinannya kelas apa? Kok kelasnya kotor? Katanya gini, saling membantu Bu. Oh ya berarti nanti saling membantu semuanya tadi. Alhamdulillah podo nyapu kabeh Bapak itu. Ya semoga saya pengennya seperti itu. Terus saya buat seperti itu. Ya, saya tidak harus marah-marah pada mereka. Tak elingno, jadi kae ngajak gotong royong, ayo. Nah, seperti itu, oke. Kemudian, ya, segitiga restitusi, ya, ciri-cirinya adalah bukan untuk, ya, sekarang, ya, maaf, ya, kita ke segitiga restitusi, bertanya pada diri sendiri. Tujuan adalah agar murid dapat bertanya pada diri sendiri. Pertanyaan untuk membantu mereka agar dapat memerintah diri sendiri, membuat keputusan yang baik secara mandiri. Ini Bapak Ibu, murid-murid panjenengan itu biar memerintah diri sendiri, menyelesaikan masalah sendiri, kemudian membuat keputusan sendiri. Nanti ada juga, saya pernah mempraktekannya, ya, bersama murid saya, tentunya murid saya yang tercinta kelas 2 gitu ya. Ya semuanya tercinta, tapi karena selalu berkumpul dengan kelas 2 ya tercinta kelas 2 gitu ya. Ciri-ciri restitusi, ya, satu, bukan untuk menebus kesalahan, ya. Nah restitusi orang menebus tuh Bapak Ibu. Hei gedis, kalau ya, tidak memakai desi, ya, tebus kesalahanmu dengan apa? Tidak usah masuk kelas berjemur di lapangan. Kalau restitusi tidak, bukan menebus. Ya. 2, memperbaiki hubungan, malah hubungannya itu diperbaiki. Ya. Bersalah orang malah dikonebus, tapi dibaiki. Tawaran bukan paksaan, ditawarno. Nah awakmu ki salah, Alga. Sama lo kudu piye Mas Alga. Nah, terus kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Oh dirimu ki wis rumangsa salah apa belum? Nah, tanyakan. Kemudian baik untuk memperbaiki diri, karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi bukan hukuman, ya. Tapi dikasih solusi. 9, keputusan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kira-kira ada pertanyaan apa enggak Bapak Ibu? Karena ini adalah sesi yang terakhir. Ini monggo Bu Nur. Pak, apa perbedaan hukuman dan solusi? Ya, terima kasih ya Bu Nur. Ya, tadi bertanya. Sekarang adalah apa bedanya hukuman dan solusi? Ya, ini tadi Bapak ya. Kalau hukuman itu cenderung menyakiti, ini betul? Ya, karena tidak sesuai. Kalau terlambat sekolah kok disuruh ngubengi lapangan berjemur, nah itu apa ada kaitannya, betul kan? Oke. Tetapi solusi ya, solusi bagaimana anak itu melakukan hal yang tidak positif tadi menjadi hal yang positif. Nah, menjadi hal yang lebih baik.
untuk memecahkan masalah itu. Paham Bapak Ibu? Next. Ya, penerapan restitusi. 1. Keyakinan kelas menjaga agar murid senantiasa berperilaku sesuai dengan yang diharapkan. 2. Segitiga restitusi dilakukan jika ada perilaku tidak sesuai dengan keyakinan kelas, membutuhkan waktu khusus dan dilakukan secara pribadi, merupakan tawaran. Ya, ini secara khusus Bapak Ibu yang saya terapkan, ya, tidak di depan teman-temannya. Kan malu dong ya. Karena jenengan pun gadah malu, ya muridnya panjenengan pun punya rasa malu ketika saya tegur di depan temannya yang banyak. Ya, itu alangkah baiknya kita panggil. Ya, kasih tawaran. Iki kenapa kok ngene iki? Sampean kenapa ini tadi? Terus sampean melanggar apa di keyakinan kelas? Terus tindakan apa yang akan sampean lakukan? Ya seperti ya dilakukan sekitar interview 30 detik Bapak ya. Ya. Sekarang ya segitiga restitusi diantara adalah menstabilkan identitas. Pada tahap ini peserta didik diajak untuk tenang dan kembali ke suasana hati di mana proses belajar dan penyelesaian masalah bisa kita lakukan. Ya. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, yaitu menstabilkan identitas. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi ingin solusi dari permasalahan ini. Ya. Sing salah iki Reva apa Gendis? Oh, gak usah tidak kok ini salah ya, Bapak Ibu. Ya kalau panjenengan jengkel aja tak kok ini salah. Solusinya iki lho piye? Anake Gendis iki ditukari ae. Solusinya ya Reva ketukari ya minta maaf atau apa atau terus mari kita kok ditukari, kenapa, cari solusi yang terbaik. Validasi tindakan yang salah. Perbuatan yang salah pada peserta didik seringkali dilakukan untuk memenuhi beberapa kebutuhan pada manusia. Disinilah guru harus mampu memahami maksud perbuatan peserta didik tersebut. Ya. Bapak Ibu guru, ya bisa mengucapkan seperti ini Bapak. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baik. Ya, itu ya sikap yang baik, sikap yang baik. Ya, bisa ditanya seperti itu Bapak Ibu. Ya. Kamu pasti berarti kamu pasti punya alasan untuk melakukan ini. Alasanmu lo apa? Ojo ditakoni, moro-moro diseneni, takoni itu alasannya dhisik, nggih. Ya. Menanyakan keyakinan. Guru dapat mengucapkan kata-kata berikut. Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Perbuatan sampean tadi loh, melanggar keyakinan atau tidak? Wong sing gawe dhewe pasti ingat to Bapak Ibu. Nggih Pak, saya melakukan tindakan disiplin. Nah, terus piye solusinya nek ngono kuwi? Berarti saya harus memperbaiki diri, betul nggih? Ya, penerapan segitiga restitusi. Sebentar, ini Bapak Ibu yang sudah saya terapkan di kelas saya. Semoga bisa ditularkan ke kelasnya panjenengan semua. Waalaikumsalam. Itu sini grafiknya. Iya, benar. Sama seperti grafiknya. Iya. Sudah sarapan dari ini? Sudah sehat kan? Sehat. Nah, kita tadi Pak Pus panggil di sini, tahu apa alasannya? Tidak tahu ya. Begini yang kita
Ya, akhir-akhir ini Mbak Abika saya lihat itu sering tidak memakai seragam, ya seragam yang ketat. Ya. Kira-kira hari ini Mbak Abika tidak memakai seragam yang sesuai dianjurkan, tidak memakai seragam apa? Iya, tubuhnya tidak cocok dengan hari Kamis, ya iya. Terus ini kenapa? Kok Mbak Bisa itu tidak memakai baju yang dari iya lupa, lupa. Iya, berangkatnya begitu. Iya, Mbak Tika. Ya, tidak apa-apa Mbak Tika. Sekarang pasti pernah melakukan kesalahan. Terus Mbak Tika agar tidak buru-buru besok bagaimana Mbak Tika? Terus biar tidak buru-buru dan tidak lupa pakai mobil ya sesuai dengan seragamnya besok bagaimana langkahnya Mbak Tika? Iya, apa? Benar? Kita ya kalau tepat waktu ya lebih pagi harus apa? Disiapkan bapak yuk. Iya, disuruh bantu ibu juga kakak Mbak Tika ini juga bangunkan ya. Iya, seperti itu. Ya seperti ini. Jadi Mbak Tika mengambil apa kesepakatan peraturan istilahnya. Iya, Mbak Tika mengambil misi. Ya, ini Mbak Tika tadi Mbak Tika tidak memakai itu yang tepat. Ya, kemudian kemudian apa? Disiplinnya. Terus kita juga ya kedepannya mau apa lagi? Mau mempersiapkan ya tubuhnya terlebih dahulu. Ya, jadi nggak bisa disiapkan lebih dahulu ya. Ya semangat ya. Sehat terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bapak Ibu, itu tadi penerapan restitusi yang kami terapkan di kelas ya. Ya seperti itu, semoga kedepannya Bapak Ibu juga menerapkan di kelasnya masing-masing ya. Harus apa juga di rumah ya. Putra putri panjenengan juga harus diterapkan ya. Bapak ibu gurunya menerapkan, kemudian orang tuanya menerapkan, malah lebih bagus lagi. Seperti itu. Bukan mencari masalah di sini Bapak Ibu, tapi mencari solusi ini. Murid panjenengan juga putra putri panjenengan. Ya. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintahkan diri sendiri. Ya, di sini menuntut murid dalam berarti memerintah diri sendiri dan buat keputusan yang baik, gitu. Iya. Ya. Ya, Bapak Ibu. Ya, kira-kira ada perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini? Apa yang membuat perasaan itu muncul? Iya. Apa coba? Ada perasaan apa?
Jadi kita mengikuti ini katanya sudah merasa senang dan pengen ya Ibu Putri tadi ingin menerapkan ya di kelasnya, juga katanya di rumah juga pengen menerapkan seperti itu ya. Semoga itu ya akan menjadi amal yang seperti apakah setelah ini Bapak Ibu. Setelah hari ini ya kita mengikuti ini, Bapak Ibu guru pengen jadi among yang bagaimana? Kira-kira pengen seperti apa itu, Bu Nur? Ya, Bu Nur, coba. Pengen menjadi guru yang membimbing anak ke berbudaya positif. Iya, ya. Pengen ya membimbing anak ya, membimbing anak sesuai dengan materi tadi untuk menuju ke budaya positif. Ya. Dan Bapak Ibu, ya demikian ya yang saya sampaikan, semoga juga bermanfaat di SD Negeri Soko 1, baik di kelas saya juga bisa menular ke kelas panjenengan juga ke putra putrine panjenengan. Demikian sudah saya terapkan di kelas 2. Yes, ngoten, kula akhiri. Bila ada yang kurang ya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum Pak. Halo.